Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang planning the firm's financing mix. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 mempunyai 5 anggota. Yang pertama itu ada M. Fazaridwan dengan NIM 2010-53-1008, Ihwanuddin 2010-53-1030, Hanifah Putri Ayedia 2010-53-2042, William Garcia 2010-5303 dan Muhammad Fadel Chandra 2010-53-10 pada materi ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada a glance at capital structure management yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Teori struktur modal. Membayar untuk memahami komponen penting dari teori struktur modal. Asumsi risiko keuangan yang berlebihan dapat menempatkan perusahaan ke dalam proses kebangkrutan. Beberapa berpendapat bahwa keputusan untuk menggunakan sedikit leverage keuangan menghasilkan undervaluasi saham perusahaan di pasar. Manajer keuangan yang efektif harus tahu bagaimana menemukan area penggunaan leverage keuangan yang optimal yang akan meningkatkan nilai saham. Semua pertimbangan lain tetap ada. Dengan demikian, memahami teori akan membuat kita lebih mampu merumuskan kebijakan struktur keuangan yang sehat. Analytical setting. Dalam analisis keseimbangan parsial, perubahan yang memang terjadi pada beberapa faktor dan berdampak pada item kunci tertentu diabaikan untuk mempelajari efek perubahan faktor utama pada item yang sangat menarik. Penggunaan leverage keuangan perusahaan adalah faktor utama yang diizinkan untuk bervariasi dalam analisis. Ini berarti bahwa keputusan keuangan penting seperti kebijakan investasi dan kebijakan dividen yang diadakan konstan sepanjang diskusi. Pada analytical setting ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan laba operasi bersih berlawanan dengan pendekatan laba bersih. Karena menurut laba operasi bersih, biaya hutang bersifat tetap atau tidak berubah, walaupun leverage bertambah. Dalam pendekatan laba operasi, diasumsikan bahwa investor akan meminta premi karena adanya risiko keuangan akibat adanya penambahan leverage, sehingga mengakibatkan tingkat kapitalisasi akan naik secara proporsional dengan kenaikan leverage. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadel. Pada Fadel, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Untuk pendekatan yang kedua itu ada pendekatan laba bersih atau net income approach. Pendekatan laba bersih ini mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan, dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat biaya hutang yang konstan pula. Karena tingkat kapitalisasi dan biaya hutang konstan, maka semakin besar jumlah hutang yang digunakan perusahaan, maka biaya modal rata-rata tertimbang semakin kecil sehingga akibat penggunaan hutang yang semakin besar. Adapun asumsi-asumsi yang terdapat dalam analytical settingnya, yang pertama ada pendapatan perusahaan tidak dikenakan pajak apapun. Yang kedua, struktur modal hanya terdiri dari saham dan obligasi. Ketiga, nilai yang diharapkan dari semua perkiraan investor tentang tingkat pendapatan operasional bersih atau EBIT masa depan untuk setiap perusahaan adalah identik. Yang keempat, sekuritas diperdagangkan di pasar keuangan yang sempurna atau efisien. Ini berarti bahwa biaya transaksi dan pembatasan hukum tidak menghalangi insentif investor untuk melakukan perubahan portofolio yang mereka harapkan akan meningkatkan kekayaan mereka. Pembahasan selanjutnya itu tax deductible of interest expense. Bagian analisis ini mengakui bahwa penghasilan badan dikenakan pajak. Selain itu, beban bunga dapat dikurangkan dari pajak untuk tujuan menghitung tagihan pajak perusahaan. Penggunaan pembiayaan hutang harus menghasilkan nilai pasar total yang lebih tinggi untuk sekuritas perusahaan yang beredar. Ketika pendapatan perusahaan dikenakan pajak oleh pemerintah, maka jumlah arus kas yang dibuat untuk semua kontributor modal keuangan dipengaruhi oleh bauran pembiayaan perusahaan. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadel. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh William. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu the likelihood of failure. Probabilitas bahwa perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajiban keuangan yang diidentifikasi dalam kontrak hutangnya
meningkat karena semakin banyak hutang yang digunakan. Biaya tertinggi akan dikeluarkan jika perusahaan benar-benar masuk ke dalam proses kebangkrutan. Di sini aset akan dilikuidasi. Jika kita mengakui bahwa aset-aset ini mungkin dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang mereka rasakan, investor ekuitas dan pemegang hutang bisa sama-sama menderita kerugian. Pada titik tertentu, biaya gagal bayar yang diharapkan akan cukup besar untuk melebihi keuntungan pelindung pajak dan dari pembiayaan hutang. Perusahaan akan beralih ke sumber pembiayaan lain, terutama ekuitas biasa. Pada titik ini, biaya real hutang dianggap lebih tinggi daripada biaya real ekuitas biasa. Selanjutnya itu managerial implication. Penentuan bauran pembiayaan perusahaan sangat penting bagi manajer keuangan. Pemegang saham perusahaan dipengaruhi oleh keputusan struktur modal. Paling tidak, dan sebelum biaya kebangkrutan dan biaya agensi menjadi merugikan, efek perlindungan pajak akan menyebabkan saham perusahaan yang dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada jika perusahaan menghindari pembiayaan hutang. Karena risiko kegagalan dan biaya agensi yang menyertai penggunaan leverage yang berlebihan, manajer keuangan harus berhati-hati dalam penggunaan modal biaya tetap. Sekian dari saya dan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih William. Poin selanjutnya itu ada Basic Tool of Capital Structure Management yang akan dibacakan oleh Ikhwan. Kepada Ikhwan dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan alat dasar manajemen struktur modal. Yang A, keputusan untuk menggunakan sekuritas senior dan kapitalisasi perusahaan. Menyebabkan dua tipe efek pengungkit keuangan. Yang pertama yaitu tambahan variabilitas dalam arus earning per share yang mengikuti penggunaan fixed securities. Dua, berhubungan dengan tingkat pendapatan per saham pada EBIT tertentu dengan struktur modal tertentu. Dengan analisis EBIT EPS, pembuat keputusan dapat meneliti dampak rencana pendanaan alternatif atas EPS dalam lingkup tingkat EBIT yang penuh. Titik indifferent EBIT EPS dihitung dengan persamaan sebagai berikut. EPS stock plan dalam kurung EBIT kurang I dalam kurung 1 kurang T kurang P dibagi SS. Atau sama dengan EPS bond plan dalam kurung EBIT kurang I dalam kurung 1 kurang T kurang P dibagi SB. Dengan keterangan SS jumlah saham yang beredar, SB jumlah bond atau obligasi, I beban bunga, T tingkat pajak penghasilan perusahaan, P dividen preferen yang dibayarkan. Titik indifferent EBIT UEPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. UEPS stock plan dalam kurung EBIT kurang I dalam kurung 1 kurang T dikurang P kurang SF dibagi SS, atau UEPS bond plan dalam kurung EBIT kurang I dalam kurung 1 kurang T kurang P kurang SF dibagi SB dengan keterangan SS jumlah saham yang beredar, SB jumlah bond atau obligasi, I beban bunga, T tingkat pajak penghasilan perusahaan, SF sinking fund variable atau dana mengambang yang digunakan untuk menarik kembali obligasi pada nilai nominal, dan P dividen preferen yang dibayarkan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Ikhwan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada comparative leverage ratio, yaitu balance sheet leverage ratio dan coverage ratio dapat diperbandingkan sesuai dengan penerapan kontraktual rencana keuangan yang diajukan untuk menentukan apakah rasio kunci perusahaan melewati garis praktik yang diterima. Kemudian ada analisis arus kas perusahaan, yaitu proses ini melibatkan persiapan serial anggaran kas yang mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi dan struktur modal yang berbeda. Identifikasi target rasio struktur modal yang tepat dapat diperoleh dengan menganalisis proyeksi laporan arus kas yang mengasumsikan kondisi operasional yang tidak disukai. Selanjutnya yaitu ada penerapan struktur modal. Struktur modal yang optimal diperkirakan dengan identifikasi target rasio utang. Kecenderungan pendanaan manajer adalah 1. Ada preferensi besar menggunakan modal internal untuk mendanai investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka melepas proyek yang tampaknya menguntungkan daripada mengurangkan dividen yang diharapkan pemegang saham untuk mendanai bagian anggaran modal yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu ada penerbitan
Sekuritas disesuaikan waktunya dengan kondisi pasar yang menguntungkan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Fajar. Dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.